Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Kembali belajar bersama saya, Khotim Fadli. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya. Oke, sudah siap? Teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pendapatan nasional. Tentu pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang akan kita bahas kali ini ada hubungannya. Jadi, pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi di semua negara. Pendapatan nasional merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya perekonomian di suatu negara. Maka dari itu, kita harus belajar materi-materi lainnya juga ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman, apa sih yang kalian ketahui tentang pertumbuhan ekonomi? Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam perekonomian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya kenaikan jumlah kualitas barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini ada beberapa definisi menurut beberapa ahli. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menurut Sadono Sukirno. Kemudian menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan ataupun penyesuaian atas teknologi, kelembagaan, dan ideologi terhadap berbagai tuntunan keadaan yang ada. Sehingga dapat kita ketahui beberapa ciri dari pertumbuhan ekonomi. Cirinya apa saja? Yang pertama adalah peningkatan output barang dan jasa. Yang berikutnya adalah peningkatan output per kapita. Yang berikutnya adalah adanya kenaikan GNP atau Gross National Product atau yang mungkin lebih kita ketahui dengan Produk Nasional Bruto. Teman-teman, pertumbuhan ekonomi suatu negara ada kalanya bergerak dengan cepat, namun kadang pula bergerak lambat. Semisal kondisi yang saat ini kita alami dan juga dialami oleh negara-negara lain. Dengan adanya pandemi virus corona ini, banyak negara yang mengalami perlambatan atau mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, berikut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Apa saja faktor itu? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sini ada faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Nah, faktor ekonomi sendiri itu dibagi atas sumber daya alam, barang modal, kemudian manajemen dan teknologi. Sementara faktor non-ekonomi di sini manusia sosial, budaya, politik, dan administratif. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam seperti apa? Tanah, iklim, hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usahanya mencapai kemakmuran. Kemudian faktor ekonomi yang kedua adalah barang modal. Nah, barang-barang modal mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan efisiensi pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, masyarakat akan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor ekonomi yang ketiga yakni manajemen. Nah, perekonomian dalam suatu negara akan berkembang pesat apabila dikelola dengan baik. Maka sistem pengelolaan inilah yang dinamakan manajemen. Seperti halnya bangsa-bangsa Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan melimpah, serta jumlah penduduk yang besar, apabila potensi yang ada dikelola dengan baik, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat adalah teknologi. Nah, kemajuan teknologi menimbulkan beberapa dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat jalannya.
Oke, kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain faktor ekonomi ada faktor non-ekonomi. Nah, faktor non-ekonomi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain manusia sosial, budaya, politik, dan administratif. Kemudian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kapasitas produksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, keberhasilan pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui indikator berikut ini. Yang pertama adalah pendapatan nasional real meningkat. Nah, pendapatan nasional real meningkat menunjukkan output keseluruhan atas barang dan jasa tertentu pada suatu negara. Nah, meningkatnya pendapatan nasional real menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah pendapatan real per kapita meningkat. Nah, pertumbuhan ekonomi dinilai dari pendapatan real per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi meningkat saat pendapatan real per kapita terus bertambah dari tahun ke tahun. Kemudian kesejahteraan penduduk meningkat. Nah, tingkat kesejahteraan penduduk dapat dihitung melalui pendapatan per kapita. Meningkatnya pendapatan per kapita penduduk mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa teori yang dikemukakan untuk menerangkan hubungan di antara beberapa faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, teori pertumbuhan ekonomi di sini ada teori pertumbuhan ekonomi historis, teori pertumbuhan ekonomi klasik, dan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi historis di sini menurut teori Friedrich List berpendapat bahwa kemajuan perekonomian suatu masyarakat dapat diukur menurut kemajuan teknik atau cara produksinya. Nah, menurut Friedrich List ini perkembangan ekonomi dibagi menjadi beberapa fase, antara lain masa berburu atau mengembara, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, serta masa kerajinan, industri, dan perdagangan. Kemudian yang kedua menurut Bruno Hildebrand, tadi yang dikenal dengan teori Hildebrand, membagi beberapa pertumbuhan ekonomi berdasar atas alat tukar yang digunakan dalam perdagangan antara lain perekonomian barter, perekonomian uang, dan perekonomian kredit. Kemudian yang ketiga adalah teori Karl Bucher. Jadi menurut Karl Bucher ini pertumbuhan ekonomi masyarakat dilihat dari hubungannya antara produsen dan konsumen dalam mendistribusikan hasil produksinya sampai ke tangan konsumen. Nah, Karl Bucher ini membagi perkembangan perekonomian ke tahap rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Kemudian yang berikutnya adalah teori W.W. Rostow. Menurut Rostow, proses pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan ke dalam 5 tahap antara lain perekonomian tradisional, perekonomian transisi, perekonomian lepas landas, perekonomian ke arah kedewasaan atau matang, dan perekonomian konsumsi tinggi. Berikutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik. Nah, yang pertama adalah teori Adam Smith. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertambahan penduduk dan pendapatan output total. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. Jadi adanya pertambahan penduduk ini mendorong adanya perluasan pasar, serta otomatis akan mendorong spesialisasi, di mana spesialisasi ini akan mampu meningkatkan produktivitas pekerja dan mendorong kemajuan teknologi, sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah teori David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Nah, teori pertumbuhan ini menyatakan bahwa jika terjadi pertumbuhan jumlah penduduk, maka akan ada keterbatasan. Keterbatasan apa? Keterbatasan tanah yang mengakibatkan turunnya tambahan output. Maka pada tingkat ini pekerja akan menerima tingkat upah yang subsistem, yaitu suatu tingkat upah yang hanya cukup untuk hidup.
Jadi upahnya itu hanya sebatas cukup untuk biaya hidup. Sementara itu, tingkat keuntungan pada akhirnya adalah nol dan terjadilah tahap stasioner. Jadi ujung-ujungnya atau akhirnya nanti keuntungannya itu pada tahap titik nol. Ini menurut teori David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Kemudian yang ketiga adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Nah, tokoh dalam aliran ekonomi neoklasik ini di sini saya sebutkan ada Robert Solow. Nah, Robert Solow mengemukakan bahwa pengaruh tabungan, populasi, dan teknologi mempengaruhi tingkat output dan pertumbuhan ekonomi. Maka semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi pula modal dan output yang diperoleh. Ini menurut Robert Solow. Kemudian yang kedua adalah Joseph Schumpeter. Jadi dalam teori Schumpeter ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi proses inovasi, yaitu pemanfaatan teknologi baru, keuntungan atau laba sebagai modal, proses imitasi dari perusahaan yang lebih maju. Ini 3 faktor yang dapat mempengaruhi proses inovasi. Menurut Schumpeter, peningkatan pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan peran seorang pengusaha yang memiliki inovasi dalam perekonomian. Jadi peran pentingnya adalah pada pengusahanya. Kemudian yang ketiga adalah menurut Harold dan Domar. Pada teori yang dikemukakan oleh Harold Domar menjelaskan bahwa bagaimana cara suatu perekonomian tumbuh pada tahap teguh dalam jangka panjang. Maka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dan panjang diperlukan apa? Pertambahan pengeluaran agregat. Nah, itu tadi beberapa teori pertumbuhan ekonomi. Oke, teman-teman, dari berbagai teori pertumbuhan ekonomi tersebut sebenarnya sudah dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang menambah jumlah barang dan jasa dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Nah, dari situ sudah paham kan? Lantas, sebagai generasi penerus bangsa, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus memiliki kepedulian tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia kita tercinta. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan cara berpikir kreatif dan mandiri untuk menemukan alternatif solusi atas permasalahan pertumbuhan ekonomi. Jadi, terus semangat belajar ya. Oke, teman-teman, semoga materi ini mudah dipahami dan bermanfaat. Tetap semangat serta selalu giat. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Tetap bersama saya Khotim Fadli. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.